Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du fa ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan penjelasan atau bacaan kita dari kitab Syarah Thalatsatil Usul wa Adillatuha, syarah kitab 3 landasan utama dalam beragama yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yang mana kitab ini disyarah oleh Fadilatul Syekh Shalih ibnu Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagian yang pertama dari al-muqaddimah. Kita masih di muqaddimah. Muraja sedikit apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita telah sampaikan ada 4 permasalahan yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ada 4 permasalahan penting, yaitu al-ilmu, kemudian al-amalu bihi, kemudian ad-da'watu ilaih, dan yang keempat as-sabru alal adzafi. 4 hal ini, ilmu, amal, dakwah, dan bersabar, adalah hal yang sangat penting untuk diketahui setiap muslim. Dan keempat hal tersebut terkumpul dalam surat Al-Asr. Sudah kita baca bahwasanya surat Al-Asr itu mengandung 4 sifat. Sudah kita baca juga kemarin 4 sifat tersebut di halaman 10 ya. Maka sekarang kita masuk ke perkataannya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang berkaitan atau ketika beliau mengomentari surat Al-Asr ini. Baik. Wali wafaiha bil maqasid. Kita mulai dari sini. Wali wafaiha bil maqasid. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hadhihi suratu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hiya lakafathum. Wali wafaiha bil maqasid, wali tanasubiha bil ma'ani al-katsira al-mawjudah fi hadhihi as-surah, karena kesesuaian bukti bahwasanya ayat ini atau surat ini berisi hal-hal yang sangat penting, berisi sesuatu yang sangat urgent bagi setiap muslim. Maka Al-Imam Syafi'i ikut mengomentari surat ini. Jadi Imam Syafi'i di sini ingin menegaskan kepada kita bahwasanya surat Al-Asr ini adalah surat yang sangat agung. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau rahimahullah mengatakan, hadhihi surah, surat ini, yaitu surat Al-Asr, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqih, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah atas makhluknya, illa hiya, kecuali surat ini saja, lakafathum, maka ini sudah cukup bagi makhluknya untuk menegakkan hujjah. Nah, jadi seandainya hujjah yang Allah turunkan tidak ada hujjah selain surat Al-Asr ini, maka surat Al-Asr ini sudah cukup dikatakan untuk menegakkan hujjah di kalangan manusia. Apa yang dimaksud dengan hujjah, ikhwah? Hujjah itu adalah jika ada suatu kalam sampai kepada antum tentang hukum-hukum syar'i, maka antum wajib untuk mengamalkannya dan dihukumi kufur jika meninggalkannya, jika menyelisihinya. Ini yang disebut dengan hujjah. Ketika kita mengatakan telah tegak hujjah, itu maksudnya telah wajib bagi dia untuk mengamalkan apa yang dia dengar. Orang yang tinggal di pedalaman, tidak tersentuh dengan teknologi, tidak tersentuh dengan peradaban, tidak pernah bertemu dengan manusia lain, maka dia tidak tegak hujjah mereka, sehingga mereka tidak masalah, mereka tidak sholat, tidak puasa, karena mereka belum tahu apa itu sholat, apa itu puasa. Jadi mereka belum tegak hujjahnya. Sedangkan kita yang tinggal di atau bersentuhan dengan peradaban,
Ya, telah sampai kepada kita ajaran Islam itu dengan sempurna, telah tegak hujjah kita, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak sholat, tidak puasa, dan sebagainya. Taib. Maka seandainya hujjah itu tidak ada selain surat Al-Asr ini, maka sudah cukup, ya, kata Imam Syafi'i. Ya. Perhatikan cara memahami perkataan Imam Syafi'i ini. Ada yang mengatakan begini, banyak kita dapat di kitab-kitab terjemahan, bahwasanya arti dari perkataan Imam Syafi'i ini diartikan begini. Seandainya Allah tidak menurunkan ayat selain surat ini, maka itu telah cukup. Bukan itu pemahaman maksudnya. Bukan itu. Terjemahan letterlocknya memang bukan begitu. Memang seperti tadi. Tapi yang dimaksud dengan Syafi'i di sini adalah seandainya Allah tidak turunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, bukan berarti Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain. Gitu maksudnya. Maksudnya hanya surat ini saja yang dijadikan sebagai hujjah. Ya, mungkin apa tidak Allah mengazab hambanya tanpa sebelumnya menegakkan hujjah? Mungkin apa tidak? Mustahil, itu namanya zalim namanya. Ya. Tiba-tiba misalkan anak pukul Ahmad, ya. Ini zalim namanya. Karena sebelumnya harus anak jelaskan kepada Ahmad apa alasan memukul tersebut. Harus tegakkan hujjah dulu, berhak apa tidaknya dia dipukul, gitu. Ya, jadi untuk menegakkan hujjah itu butuh kepada adanya perantara. Surat inilah yang Allah turunkan kepada kita untuk menegakkan hujjah, salah satunya. Ya, saking agungnya surat ini, kata Imam Syafi'i, kalau hanya surat ini saja dijadikan sebagai hujjah oleh Allah, sudah cukup katanya. Ya, kita lihat di sini bagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin. Ai kafathum fi qiyamil hujjah alaihim biwujubi imtisali hukmillahi syar'i khabaran wa talaban. Nah, ini dia pendapat makna yang benar dari perkataan Syafi'i ini. Nah, maksudnya adalah kafathum, cukup bagi manusia untuk menegakkan hujjah atas mereka biwujubi imtisal, ya. Untuk menegakkan hujjah, kewajiban untuk imtisal. Imtisal artinya taat, mentaati hukum Allah, hukum syar'i maksudnya. Khabaron wa talaban. Khabaron artinya hukum Allah yang bersifat berita, kabar. Berita tentang hari kiamat, berita tentang surga dan neraka, itu namanya hukum Allah khabaron. Ya. Adapun hukum Allah yang talaban, itu yang berisi perintah ataupun larangan. Dzakarahu Ibnu Taimiyah wa Abdul Latif Al-Syaikh wa Ibnu Baz rahimahumullah. Inilah, ya, makna perkataan Imam Syafi'i, ya, yang disebutkan juga sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Abdul Latif Al-Syaikh dan Ibnu Baz rahimahumullah. Fahiya kafiyatun fi iqamatil hujjah 'alal khalqi. Maka surat ini sudah cukup, sudah kafiyah. Untuk apa? Iqamatil hujjah, menegakkan hujjah 'alal khalqi, 'alal makhluk bi an yamtasilu hukmallah. Ya. Cukup untuk menegakkan hujjah agar mereka itu mentaati hukum Allah. Wa hadza huwa muradus Syafi'i. Inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i. Al-murad itu mana al-maqsud. Wa laisa muraduhu anna surat al-asri kafiyatun fi jami' abwabid diyanah. Bukan berarti maksud Imam Syafi'i di sini bahwasanya surat Al-Asr ini cukup dalam semua bab agama. Fikih, kemudian akidah, semuanya ada dalam surat Al-Asr. Bukan itu maksudnya. Jelas ya? Jangan berpikir, oh berarti Al-Quran tuh nggak ada yang Allah turunkan kecuali satu surat ini doang. Bukan begitu maksudnya. Ya, bukan berarti surat Al-Asr ini cukup atau membahas semua bab-bab dalam agama. Mughniyatun an tafasili adillatiha, dan cukup, ya, dari perincian-perincian dalilnya. Bagaimana antum sholat, puasa, zakat, ya, kalau antum hanya punya pedoman surat Al-Asr saja, gitu maksudnya. Jelas ya? Ya. Karena di Al-Quran kan tidak dijelaskan tata cara sholat yang terperinci kan, nggak ada, ya. Hanya disebut secara global saja. Hadis Nabi sudah disebutkan. Fa innahu lam yuridit tafasil syar'iyyah. Ya. Bukan perincian-perincian syariat itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Wa innama aroda aslan kulliyan. Kan tapi yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, yang diinginkan oleh beliau di sini adalah aslan kulliyan, dasar yang umum. Kulliyan itu artinya umum, global, ya. Coba antum melihat ayat itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
Kata iman ini kan umum sekali di situ. Ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dan seterusnya ya kan. Umum sekali kata iman itu. Maka ini yang dimaksudkan Imam Syafi'i. Hujjah secara umum, bukan hujjah secara terperinci, tata cara wudhu, tata cara bersuci, bukan seperti itu. Itu terperinci. Ya. Wa huwa qiyamul hujjah 'alal khalqi biwujubi imtithalihim hukmallah. Itu menegakkan hujjah atas makhluk, atas manusia, ya, agar mereka itu tahu kewajiban mereka mentaati hukum Allah. Fasuratul asri kafiyatun fid dilalah ala hadal aslil kulli. Maka surat Al-Asr ini cukup untuk menunjukkan atas dasar yang global ini. Ya, dasar iman, kemudian ada bersabar, al-ilmu, ya, al-amal, ad-da'wah, itu semua ada di dalam surat Al-Asr ini. Bukan berarti toharoh ada di situ. Coba baca surat Al-Asr, ada nggak penjelasan tentang tata cara wudhu di situ? Nggak ada. Ya. Wal muqaddamu min hadhil masail al-arba' huwa al-ilmu. Al-muqaddam artinya yang dikedepankan, yang paling penting berarti. Dari 4 permasalahan yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, ya, permasalahan yang pertama itu apa? Al-ilmu. Kenapa al-ilmu yang dikedepankan? Ya, fahuwa asluha, karena ilmu itulah pondasinya, pondasi dari permasalahan yang lainnya. Alladzi tatafarra'u minhu wa tansha'u anhu. Jadi semua permasalahan itu pondasinya adalah ilmu. Ya, ibaratnya antum bangun gedung 10 lantai, ya. Pondasinya itu adalah al-ilmu. Lantai pertama, kedua sampai lantai seterusnya, ya, itu hanyalah cabang atau sesuatu yang dibangun di atas pondasi ilmu tadi. Wa awradal musannifu li tahqiqi hadza kalam al-Bukhari al-muta'alliq bi hadzal mahal min sahihihi bi ma'nah. Wa awradal musannif, maka musannif di sini, siapa musannif maksudnya? Siapa musannif di sini? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Syekh Muhammad ibn Wahhab awrada, mendatangkan perkataan Imam Bukhari untuk mentahqiq, untuk mempertegas, untuk meyakinkan kita atas makna yang dikandung oleh surat Al-Asr tadi. Tadi kan sudah kita dikasih perkataannya Imam Syafi'i. Sekarang ya, penulis membawakan perkataan Imam Bukhari. Al-muta'alliq bihadal mahal, yang berkaitan dengan ya al-munasabah. Al-mahaluna bimana al-munasabah, ya, yang berkaitan dengan kondisi sekarang ini. Ya, memang tepatnya kalau dibahas ya di sini sekarang. Min sahihihi, perkataan Imam Bukhari ini diambil dari kitab sahih beliau, Sahih Bukhari, bimakna, ya, tapi diambil secara makna. Walafzuhu, lafaznya adalah babul ilmi qoblal qawli wal amali. Coba antum lihat di situ, babul ilmi. Yang pertama apa? Al-ilmi. Kemudian yang kedua baru al-qawli wal amali. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu itu harus diawali dengan al-ilmu. Sampai-sampai Imam Bukhari membuat bab di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada namanya bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Baik. Liqaulillahi ta'ala, apa dalilnya bahwasanya kita harus berilmu sebelum berkata dan berbuat? Dalilnya surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana al-ilmu di sini? Mana perintah untuk berilmu di sini? I'lam, ya. Apa arti i'lam? Ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah artinya. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, berarti kita diminta untuk berilmu di sini. Fabada'a bil ilmi, maka Allah di ayat ini mengawali ayat ini dengan al-ilmu. Menantum lihat di situ ada tanda alif ha, itu artinya intaha, ya. Intaha itu artinya selesai penukilan dari perkataan Imam Bukhari. Jadi kalau ada tanda seperti ini, berarti kalimat selanjutnya itu bukan lanjutan dari perkataan Imam Bukhari. Jelas ya? Ini kalau kita nukil perkataan orang, ya. Antum nulis kitab, kemudian nukil perkataan Ibnu Qayyim misalkan. Di ujung perkataan Ibnu Qayyim itu antum harus tambahkan alif ha ini. Wa qaulul musannifi qabla al-qawli wal amali.
perkataan Syekh Muhammad Ibn Wahab mengatakan qoblal qawli wal amali ziyadatun, ini adalah tambahan ekstra saja. Tufassiru ma'nal bada'il madkuri fi kalamil Bukhari. Ya, tufassiru menjelaskan makna al-bada', makna yang makna kata bada'a, mengawali. Al-mazkur, yang disebutkan di dalam perkataan Imam Bukhari itu. Fa innal Bukhari yaqala fa bada'a bil ilmi wastagna an tatmimi jumlatihi bi asli tarjamatihi fa innahu qala babul ilmi qabla al qawli wal amal fa taqdirul kalamil ladzi aradahu huwa alladzi afsaha anhu al musannifu bi ziyadatihi fa qala fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amali. Nah, jadi Syekh Muhammad Ibn Wahab di sini menambahkan kata qoblal qawli wal amal itu sebagai penjelasan terhadap perkataan Imam Bukhari fabada'a bil ilmi. Fabada'a artinya mengawali. Apa yang disebut dengan mengawali sini? Ya, itu yang disebutkan oleh Imam Bukhari di atasnya, qoblal qawli wal amal. Kalimat qoblal qawli wal amal ini tambahan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Wastagna an tatmimi jumlatihi, dan Imam Bukhari tidak melanjutkan fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amal, enggak begitu kan, tapi sampai fabada'a bil ilmi doang. Kenapa enggak dilanjutkan? Wastagna an tatmimi jumlatihi bi asli tarjamatihi. Imam Al-Bukhari mencukupkan penyebutan kalimat ini sampai kata ini saja, karena mafhum, karena memang itu yang dipahami. Ngerti ya? Jadi kalau antum buka Sahih Bukhari, nggak ada tulisan qoblal qawli wal amal ini. Ya. Paham maksudnya? Jadi langsung babul ilmi liqaulillahi ta'ala fabada'a bil ilmi. Ya, dari mana qoblal qawli wal amal ini? Muqaddar istilahnya. Mafhum dari sigohnya, dari uslubnya. Taib. Fatakdirul kalam alladhi aradahu huwa alladhi afsaha anhul musannif biziyadatihi. Jadi apa takdirul kalam? Paham tuh mana takdirul kalam? Kalau tanya antum, akhi gimana kabar? Jawaban antum apa? Baik, ya kan? Baik. Apanya yang baik situ? Keadaan. Tapi kenapa antum nggak sebut kata keadaan situ? Seharusnya jawaban lengkapnya apa? Keadaan saya baik-baik saja, gitu kan? Tapi kenapa antum nggak sebut kata keadaan saya itu? Kenapa? Nah, sama-sama paham kita. Jadi nggak perlu disebut lagi, begitu kan? Sama-sama paham. Ya, itu namanya takdirul kalam. Kata yang tidak disebutkan tapi sama-sama kita pahami. Gitu. Maka di sini ada kata yang tidak disebutkan sama Imam Bukhari. Apa kata yang tidak disebutkan itu? Qoblal qawli wal amali. Inilah yang dijelaskan sama Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kata qoblal qawli wal amali itu. Ya. Jadi biar kita lebih jelas gitu maksudnya apa. Beliau tambahkan. Jadi seolah-olah kita katakan, akhi bagaimana kabar? Syekh Muhammad Abdul Wahab menambahkan kata kabar saya itu. Nah, jadi semakin jelas. Baik. Faqala fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amali. Wa wajhu istidlalihi bil ayah fil amri bil ilmi awalan fi qawlihi fa'lam annahu la ilaha illallah summa atafal amra bil qawli wal amali alaih faqala wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini lanjutan dari ayat ini. Tadi kan kita mengatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Kalau kita mengatakan fa'lam itu adalah al ilmu, mana al qaulnya? Annahu la ilaha illallah. Karena apa deh maksudnya di situ? Allah perintahkan kita untuk mengilmui, berilmulah bahwasanya la ilaha illallah. Berarti kita diminta berilmu dulu sebelum berucap, sebelum ada qaul. Paham ya? Sebelum antum mengatakan la ilaha illallah, antum harus tahu dulu apa arti la ilaha illallah. Berarti ini al-qaul kan. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Apa itu wastaghfir li dzambik? Minta ampunlah karena dosa-dosamu. Minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampun itu kira-kira perkataan apa perbuatan?
Perkataan apa perbuatan minta ampun itu? Perbuatan. Di dalamnya di situ ada perkataan. Kalau antum pahami kalau ada kata al-amal ya, al-qaul di situ masuk. Ya. Kalau anak katakan al-fi'il ya, beda lah, itu lawan dari al-qaul. Tapi kalau anak mengatakan al-amal, al-qaul juga masuk di situ. Paham ya? Itulah kenapa di ayat atau di hadis Nabi, innamal a'mal. Sungguhnya amalan itu yang mana maksudnya? Antum jalan, tidur, sholat, puasa, zakat, itu saja maksudnya? Enggak, bahkan omongan pun juga masuk ke situ. Antum ngomong, antum curhat, sebagainya. Antum dakwah, ngisi kajian, masuk ke situ juga, masuk ke kata al-amal. Seandainya hadis Nabi mengatakan innama al-af'alu binniyat, ya, maka ada perbuatan doang masuk ke situ, nggak ada perkataan berarti. Paham bedanya ya? Al-fi'il sama al-amal. Baik. Nah, jadi ayat ini memerintahkan kita untuk berilmu sebelum berucap la ilaha illallah dan sebelum berbuat istighfar itu, berbuat minta ampun itu. Ya, sebelum minta ampun harus tahu. Ya. Maka fal istighfar kata Syekh di sini isyaratun ilal qauli wal amal. Istighfar itu di dalamnya terkandung perkataan dan perbuatan, ya, karena istighfar itu, minta ampun itu tidak cukup hanya dengan perkataan saja. Ya, rukun taubat itu kan itu ya, rukun taubat yang pertama itu adalah menyesali, ya, menyesali itu dengan hati berarti. Kemudian yang kedua beristighfar dengan lisan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Ini al-amal, ya. Baik. Fa haqiqatuhu at-taubatu ma'ad du'ai bi talabil maghfirah. Ya. At-taubah, ya, hakikat istighfar itu apa? Ini perlu digarisbawahi baik-baik ini. Hakikat istighfar menurut Syekh Utsaimin adalah, ya, taubat disertai dengan doa untuk minta ampun. Ya, taubat ditambah doa untuk minta ampun. Karena taubat itu saja bisa dengan penyesalan sudah cukup. Tobat namanya, ya, kalau tidak berkaitan dengan hak anak Adam tentunya. Ya. Wa taubah idza utsliqat dakhala fiha al-qaulu wal 'amalu kullu. Kalau taubat itu disebutkan sendirian, maka itu maksudnya al-qaul dan amal. Ya, ketika anak katakan bertobatlah ya akhi, berarti di situ ana memerintahkan antum untuk qaul dan amal sekaligus. Paham ya? Ana bilang ke Ahmad, "Mat, taubat antum kepada Allah." Kemudian Ahmad bilang astaghfirullah. Tapi habis itu dia melakukan lagi, maka itu bukan taubat namanya. Arti ya? Karena taubat itu tidak cukup hanya dengan qaul, harus ada amal juga. Ya. Kecuali kalau Anda mengatakan kepada Ahmad, "Ahmad, taubatlah kepada Allah dan berdoa minta ampun." Berarti taubat yang Anda maksud di situ adalah meninggalkan perbuatan itu. Paham maksudnya ya? Jadi taubat itu harus mengumpulkan al-qaul dan al-amal. Ya, kalau antum baca taubat dimanapun antum baca taubat di dalam ayat-ayat atau di dalam kitab, ya, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, itu artinya bertobatlah dengan perkataan dan perbuatan sekaligus. Faqaulul musannif fi ziyadatihi qabla al-qauli wal amal arada bil qauli wal amal mastakanna minhu fil istighfar. Faqaulul musannif fi ziyadatihi, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan qablal qauli wal amal. Qablal qauli wal amal ini perkataan Imam Bukhari apa bukan? Bukan. Ini tambahan dari siapa? Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jadi yang dimaksud oleh tambahan ini, kata beliau di sini, mastakanna minhu fil istighfar fa innal istighfara yastakinnu fihi al qaulu wal amal. Ya, jadi tadi kan kita mengatakan bahwasanya al-qaul dan at-taubah itu mengandung dua hal. Apa saja? Al-qaul dan al-amal. Ya. Maka berarti al-qaul wal amal yang harus ada pada taubat tadi, yang ditambahkan oleh Syekh Abdul Wahab tadi, maknanya apa? Maknanya kata Syekh Utsaimin di sini, mastakanna minhu fil istighfar. Ya,
apa yang istakanna, ya. Istakanna, apa istakanna? Ya, istataro. Ya, istataro artinya tertutup atau tersembunyi. Ya. Laisa minas sakinah hunalai. Ya. Mastakanna minhu fil istighfar, artinya sesuatu yang tertutupi ketika antum minta ampun. Ya. Atau sesuatu yang dikandung oleh istighfar. Apa yang dikandung oleh istighfar itu? Al-qaulu wal amal. Ya. Fa ammal qaul fa fi du'ail maghfirah. Ya. Qaul itu bentuknya ya doa minta ampun itu. Fa innal abda idza qala astaghfirullah fa huwa yaqulu bilisanihi da'iyan rabbahul maghfirah. Jika seorang hamba mengatakan astaghfirullah, ini berarti kan qaul ini. Ini tobat dengan perkataan namanya. Wa ammal amal fali annal istighfar idza utliqa in darajat fihi taubah wa taubah tashmalu al-qaula wal amal kullah. Jadi dari mana sisi amalnya? Karena istighfar itu sendiri kalau berdiri sendiri maknanya adalah taubat. Gimana nih? Coba untuk pahami baik-baik kalimat. Agak sulit sini. Ya. Coba nanti simak baik-baik. Istighfar itu kalau disebutkan sendirian, inda rojat fihi taubah, maka di dalamnya itu ada taubat. Kenapa? Karena taubat itu mencakup al-qaul wal amal. Begini, antum bayangkan ada lingkaran ini. Lingkaran ini di dalamnya al-qaul dan al-amal. Paham ya? Lingkaran ini al-qaul dan al-amal. Kemudian ada lingkaran lebih besar lagi yang menutup lingkaran kecil tadi, yang menelan lingkaran tadi. Lingkaran yang besar ini adalah at-taubah tadi. Paham? Berarti taubah itu di dalamnya ada al-qaul wal amal. Dan taubat ini merupakan salah satu hal yang ada di dalam istighfar. Maka istighfar itu yang paling besar. Paham? Istighfar itu di dalamnya ada taubat, ada al-qaul dan al-amal. Maka ketika dikatakan istighfar bersendiri sendiri ya, kata istighfar itu disebutkan secara mutlak, berarti maksudnya taubat di situ. Ketika Anda mengatakan kepada man istighfar, minta ampunlah kepada Allah, maksudnya taubat kepada Allah gitu. Ya. Nah, berarti proses mencerna informasinya begini ya. Ahmad istighfarlah kepada Allah. Istighfar kan bahasa Indonesia artinya minta ampun. Ya. Berarti Ahmad memahami, oh saya disuruh minta ampun. Berarti saya disuruh bertaubat. Sedangkan taubat itu terdiri dua hal. Perkataan dan perbuatan. Oh berarti saya harus mengucapkan dengan lisan dan juga harus berbuat dengan anggota badan. Barulah saya dikatakan bertobat. Kalau saya sudah bertobat, berarti barulah saya dikatakan telah beristighfar. Paham ini proses ininya? Ya? Baik. Nah, jadi ini keistimewaan syarahnya Syekh Utsaimin ya. Jadi walaupun sedikit dibandingkan dengan yang lain, tapi memang ini adalah syarah yang nggak akan antum temukan di kitab-kitab yang lain. Itu dia. Ya. Nah, kita pilih syarah ini tujuannya itu. Nah, penjelasan-penjelasan yang lain itu akan antum temukan nanti di dalam kitab-kitab para ulama yang terperinci di kitabnya Syekh Utsaimin. Ya, kitab-kitab banyak sekali kitab-kitab yang mensyarah salah satu usul itu. Ya, maka apa yang ada di dalam kitab ini adalah pelengkap untuk apa yang di kitab-kitab lain. Nanti yang akan temukan. Kalau kita kita bahas kitabnya Syekh Utsaimin misalkan sekarang ini banyak sekali faedah-faedah di situ ya, dan panjang lebar penjelasannya. Tapi itu akan berulang nanti. Kita akan temukan lagi di kitab-kitab yang lain. Tapi kalau penjelasan Syekh Utsaimin di sini sudut pandang beliau berbeda. Ya. Cara beliau mensyarah itu berbeda. Ya, beliau memang mensyarah hal-hal yang belum disyarah atau jarang ditemukan di dalam kitab-kitab yang lain. Taib. Wastanbata hadzal ma'na qabla al-Bukhari syaikhu syuyukhihi Sufyan ibn Uyainah. Nah, dan yang mengambil makna seperti ini sebelum Imam Bukhari, yang memahami atau yang mensyarah ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, sudah ada orang yang pernah mensyarah sebelumnya seperti ini. Bukan Imam Syafi'i bukan Imam Bukhari yang pertama kali, yaitu guru dari gurunya Imam Bukhari. Siapa itu? Sufyan ibn Uyainah. Ya, jadi gurunya Imam Bukhari itu Hamad. Ya, Hamad itu berguru kepada Sufyan ibn Uyainah.
Ya, dan Sufyan bin Uyainah inilah yang pertama kali menyebutkan makna al-ilmu qoblal qawli wal amali tadi. Dari sini antum bisa lihat kecerdasan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya, dalam menyebutkan kalam yang muqaddar itu. Ya, coba antum baca kitab-kitab yang lain, nggak akan dijelaskan di sini bahwasanya perkataan al-ilmu qoblal qawli wal amal itu perkataannya Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Kita mengiranya itu perkataan Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal itu. Tapi ternyata itu adalah tambahan dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Taib. Rawahu anhu Abu Nuaim al-Asbahani fi kitab Hilyatil Auliya. Ya, ini sebagaimana diriwayatkan hal ini di dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim al-Asbahani. Tsumma akhadhahu anil Bukhari ba'dahu al-Ghafiqi faqala fi Musnad Muwatta babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Ya, kemudian ya, ada namanya Al-Imam Al-Ghafiqi, beliau yang mengambil pendapat perkataan tadi dari Imam Bukhari, ya, kemudian ditaruhlah di dalam Musnad Al-Muwatta babu al-ilmi qabla al-qawli wal amali. Baik, ini di akhir dari muqaddimah yang pertama. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya muqaddimah yang kedua, i'lam rahimakallah. Nah, disinilah sekarang perbedaan antara penamaan kitab ini Salasatul Usul dan Al-Usul As-Salasah. Ya. Jadi Salasatul Usul itu muqaddimahnya lengkap seperti kita baca dari kemarin, dari awal kemarin. I'lam rahimakallah annahu yajibu ya alaina awalnya kemarin? Ta'alluma arba'i masaila. Nah, ini muqaddimah yang pertama. Jadi kalau matan yang antum baca ada muqaddimah yang tadi, berarti kitabnya judulnya Salasatul Usul. Ya. Tapi kalau diawali dari sini, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim, ini namanya al-usul as-salasa. Paham ya? Apa bedanya? Ini cuma muqaddimah itu doang. Perbedaan yang kedua, bahwasanya al-usul as-salasa itu versi gampang dari Salasatul Usul. Versi gampangnya ditargetkan untuk anak-anak, maksudnya pemula dalam ilmu akidah gitu. Nah, tapi kalau Salasatul Usul dia lebih lengkap. Baik, itu dia perbedaannya. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.